Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya dan kebajikan. Perkenalkan nama saya Lariki Karwayu. Saya merupakan siswa SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Sekaligus saya mewakili sekolah saya untuk mengikuti lomba LDBI kali ini. Baik, di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan musik saya yang berjudul Sebagai Negara Berkembang dengan Potensi Maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyampaikan apa itu definisi dari ekonomi biru. Baik, ekonomi biru itu adalah strategi pembangunan ekonomi, inovasi yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Ekonomi biru itu adalah pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Baik, apa itu strategi ekonomi biru? Baik, strategi ekonomi biru di Indonesia merupakan komitmen atau yang biasa diterapkan oleh negara-negara tertentu untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan. Menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor perikanan kelautan walaupun hanya menyumbang sekitar 22% dari total PDB satu negara, namun memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan PDB secara keseluruhan, yaitu sebesar 6,86%. Lalu, pertumbuhan sektor perikanan ini lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan, industri, manufaktur, konstruksi, dan jasa. Hal ini menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Tapi, apakah ini memberi syarat bahwa ekonomi biru itu bisa dikembangkan? Tentu saja tidak. Kita harus melihat dari sektor-sektor lainnya. Tentu saja dari sisi-sisi ekonomi lainnya. Apakah ini cocok untuk diterapkan di suatu negara, apalagi negara yang berkembang? Kita harus melihat dari sisi sumber daya manusianya sendiri. Apakah sudah siap mengikuti dan menjalani program-program dan kebijakan-kebijakan dari ekonomi biru ini? Kita ketahui dampak yang pertama kali terkena dari kebijakan ekonomi biru ini adalah orang di pesisir pantai atau biasa disebut dengan nelayan. Kita tahu banyak masih di negara-negara berkembang sumber daya manusia, apalagi sektor perikanan, masih banyak kekurangan dari sektor industri, dari sektor alat-alat untuk penangkapannya. Mereka mengalami keterbatasan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Dan ini adalah alasan mengapa ekonomi biru ini tidak saya setuju untuk diterapkan di negara berkembang. Yang seharusnya menjadi keutamaan bagi negara-negara berkembang adalah bagaimana mengedukasi masyarakatnya agar bisa mengikuti arus perkembangan zaman dan memperbaiki sistem pekerjaan mereka, supaya mereka menyesuaikan diri mereka sendiri untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Dari hal ini kita bisa lihat lebih dari 3 miliar jiwa di dunia menguntungkan hidupnya pada sektor kemaritiman atau kelautan. Namun 40% lautan terekomendasi oleh polusi yang diakibatkan oleh manusia. Hal ini juga ditegaskan oleh Direktur Program Coral Tracking WWW Wawan Ridwan Indonesia sudah melakukan konservasi di berbagai wilayah, dan hasilnya dari survei yang mereka lakukan, kebanyakan dampak buruk dari kebijakan ekonomi biru ini adalah banyak mengalami kerusakan, mau dari kelautan yang kita tahu terumbu karangnya, ikannya, dan sebagainya. Setiap tahun kita melihat indeks penurunan penangkapan ikan di seluruh dunia itu tidak stabil, sering mengalami penurunan. Dan apakah ini
harus kita teruskan dengan kebijakan ekonomi biru di negara berkembang. Ini menjadi persoalan kita semua. Apakah sistem ini berkontribusi kepada negara-negara yang berkembang untuk diterapkan? Yang menjadi fokus kita adalah sumber daya alam seperti sumber daya laut ini harus ditingkatkan dengan baik dengan mengedukasi masyarakat kita, khususnya para nelayan. Saya sendiri mengakui sulit untuk kita menyesuaikan diri dengan kebijakan tanpa adanya edukasi terlebih dahulu. Itulah menjadi fokus terutama bagi negara-negara berkembang. Konsep pengembangan yang berwawasan kelautan bukan hanya melakukan eksploitasi terhadap sumber daya laut, tetapi juga memelihara dan perlindungan ekosistem kelautan. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh J. Pauli ketika meninjau kekurangan dari konsep green economy yang merupakan upaya menghilangkan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan sumber daya alam, khususnya ekonomi biru di kelautan. Mengoptimalkan dengan prinsip zero waste, konsep blue economy yang dilengkapi sumber daya alam mampu mencapai semua kalangan termasuk kalangan menengah sampai bawah. Misalnya dengan mendukung industri skala kecil di lingkungan masyarakat pesisir dengan mengembangkan pariwisata, industri rumahan, pengolahan ikan secara strategi dan lain-lainnya. Itu yang harus kita lihat dan itu yang harus kita kembangkan di negara berkembang. Bukannya menggunakan sistem-sistem baru ini untuk diterapkan di negara-negara berkembang. Sebagai negara yang ingin maju menjadi lebih baik, kita harus memperhatikan strategi-strategi yang lebih baik untuk sumber daya manusia kita. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.